Shalom, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Pardamaian Pasaribu dalam segmen Hope dari program Light City Studios. Apa kabar para pemirsa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Saat ini saya akan membawakan tema Hari Pendidikan Nasional. Tanggal 2 Mei yang lalu kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, di mana kita mengetahui bahwa Hari Pendidikan Nasional itu juga merupakan hari kelahiran dari Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita bersyukur bangsa kita boleh memiliki Hari Pendidikan Nasional. Artinya bangsa kita, bangsa Indonesia, itu sangat menghargai pendidikan, pentingnya pendidikan bagi setiap warganya. Mengapa pendidikan sangat penting, Bapak Ibu Saudara? Karena pendidikan itu adalah pintu masuk menuju kemajuan sebuah masyarakat dan bangsa. Karena melalui pendidikanlah akan terbuka pintu untuk kita mempelajari banyak hal. Pikiran kita akan terbuka melalui pendidikan, dan pikiran yang terbuka akan memberikan kemerdekaan kepada kita. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32 bahwa kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Melalui pendidikan kita akan mempelajari banyak kebenaran-kebenaran, dan ketika kita mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita tahu di masa yang lampau, di mana ketika pendidikan begitu sangat rendahnya, maka masyarakat biasanya hidup bagaikan di dalam sebuah kegelapan. Mereka hidup dalam banyak tahayul-tahayul. Mereka hidup dalam pola-pola pikir yang salah dan keliru. Kalau hari ini kita bisa menikmati kemajuan teknologi, itu semua berkat pendidikan yang kita nikmati. Sehingga kita bisa mempelajari banyak hal. Bahkan kita bisa mempelajari alam semesta ini. Kita bisa mempelajari fenomena-fenomena alam yang dulu kita tidak tahu. Tetapi puji Tuhan, melalui dunia pendidikan, hal-hal yang dulu kita anggap itu aneh, hal-hal yang dulu kita pikir itu sesuatu yang mistis, tetapi melalui pendidikan, kita bisa memahaminya dengan jauh lebih baik. Itulah sebabnya pendidikan membuka mata pikiran dan mata batin kita dalam banyak hal. Nabi Hosea pernah berkata dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Bapak Ibu Saudara, betapa kita melihat kalau sebuah masyarakat pendidikannya sangat rendah, maka mereka mengalami banyak kesulitan. Sebagai contoh dalam bidang kesehatan, ketika masyarakat tidak mempunyai pendidikan yang baik tentang bagaimana cara hidup yang sehat, maka tidak heran di masyarakat tersebut akan banyak orang yang sakit dan banyak orang yang mengalami kematian yang seharusnya tidak perlu terjadi. Bapak Ibu Saudara, sejak kapankah pendidikan itu harus dimulai? Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Firman Tuhan berkata bahwa pendidikan harus dimulai sejak anak-anak, sejak usia dini. Terutama pendidikan menyangkut karakter dan mental, menyangkut iman. Kenapa? Karena sejak dini seorang anak telah diajarkan tentang nilai-nilai, tentang karakter yang baik. Maka apa yang dia terima sejak kecil itu akan terus dia bawa sampai pada masa tuanya sekalipun. Jadi kalau kita ingin melihat masa depan bangsa kita, keluarga kita, bahkan gereja kita,
menjadi sebuah masyarakat yang baik, yang berkarakter unggul, yang mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik, maka didiklah anak-anak kita sejak usia dini. Jangan sampai terlambat loh. Karena kalau kita terlambat mendidik mereka, maka kita akan menyesal tentunya. Kalau kita ingin melihat Indonesia yang jauh lebih baik dari saat ini, kita merindukan masyarakat Indonesia, keluarga kita, keluarga yang berakhlak, yang berbudi pekerti, yang takut akan Tuhan, yang menghormati orang tua, maka kita perlu mendidik mereka di dalam jalan-jalan Tuhan, mendidik mereka dalam karakter yang baik dan benar sejak usia dini. Orang tua mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pendidikan. Selain tentunya guru di sekolah, dan jangan lupa gereja itu punya peranan yang sangat penting. Itulah sebabnya gereja, sekolah, dan keluarga ini adalah 3 pilar di dalam pendidikan seseorang. Kita harus terus-menerus sebagai warga bangsa Indonesia, terutama khususnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus terlibat di dalam pendidikan bagi anak-anak kita, supaya kita memiliki masyarakat yang berkualitas unggul di masa mendatang. Oleh karena itu, hai anak muda, jika engkau sekarang sedang sekolah, jangan pernah berhenti untuk sekolah. Jangan pernah engkau mengabaikan sekolahmu. Jangan kau merasa bahwa sekolah itu tidak penting. Ingat, masa depanmu sangat ditentukan oleh pendidikan yang engkau tempuh saat ini. Hargai seluruh jerih lelah orang tua untuk dapat membiayai pendidikanmu. Dan bagi para orang tua, tetaplah bersemangat untuk memberikan dorongan kepada anak-anak kita agar mereka terus belajar. Jangan biarkan anak-anak kita putus sekolah. Kalaupun mereka mungkin malas, doronglah mereka terus untuk tetap sekolah. Pemerintah sangat memberikan dukungan untuk bangsa ini mendapatkan pendidikan yang baik. Dan kepada para hamba Tuhan, didiklah jemaatmu, jemaat Tuhan, di dalam firman Tuhan, agar kita memiliki umat Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan dengan baik. Jadi, pendidikan adalah kunci untuk kemajuan masyarakat, keluarga, dan gereja. Pendidikan bukan hanya menyangkut pengetahuan belaka, tetapi pendidikan juga menyangkut akhlak, karakter, budi pekerti yang harus diberikan sejak usia dini. Dan tanggung jawab pendidikan ada pada kita sebagai orang tua, pada guru, dan juga gereja, bahkan masyarakat, demi masa depan keluarga bangsa Indonesia yang lebih baik. Mari kita peduli dengan dunia pendidikan dan anak-anak kita agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan yang baik. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini saya juga ingin memperkenalkan Yayasan Kota Bercahaya dengan Sekolah Tunas Anak Bangsa. Kami mempunyai visi untuk menyediakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Kami punya visi untuk membangun 400 sekolah di seluruh Indonesia. Saat ini kami sudah memulai dengan 2 buah sekolah di daerah Cawang dan Cinere, Depok. Jika Bapak Ibu terbeban dan ingin mengambil bagian, berpartisipasi untuk terlibat membangun manusia-manusia Indonesia yang berkualitas, maka saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh bergabung dalam doa, dana. Jika ingin memberikan dana, silakan memberikan dana ke nomor rekening Bank Mandiri yang tertera di layar. Bank Mandiri dengan nomor 166000684 332. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa silakan subscribe, like, komen, dan share.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur bahwa bangsa kami Indonesia boleh menjadi bangsa yang mengutamakan pendidikan. Tuhan, saat ini hamba berdoa, biarlah negeri kami, masyarakat kami akan terus mengalami kemajuan dalam dunia pendidikan. Khususnya kami berdoa dan memberkati anak-anak kami yang masih dalam dunia pendidikan. Tuhan, tolong mereka agar tidak ada satupun dari anak-anak kami yang putus dalam pendidikan mereka. Tuhan, tolong para orang tua, berikan kepada mereka hikmat dan juga semangat untuk terus mendorong anak-anak mereka tetap sekolah dan menyelesaikan pendidikan mereka sampai ke jenjang yang tinggi. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kami yang sudah mendengarkan siaran ini, dan pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya mendorong anak-anak kami untuk tetap sekolah dan memberikan kesempatan kepada anak-anak yang kurang beruntung, membantu mereka di dalam dana supaya anak-anak kami boleh bisa sekolah senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.